Jeritan binatang buruan menggema di tengah hutan, di antara pepohonan dan orang-orang yang siap menaklukkan. Tali yang membelit ke tangan bersambung dengan sebuah jebakan. Yang kemudian menghujam badan. Inilah awal cerita dari seorang jaguar, di mana dia bersama kelompoknya sedang berburu di tengah hutan. Mereka pun terlihat sangat senang dengan hasil yang dia dapatkan. Di sana, jaguar iseng memberikan buah jakar kepada si tumpul sambil berkata kalau itu adalah obat untuk keperkasaan. Bodohnya dia pun percaya dan langsung memakannya mentah-mentah. Mereka pun hampir saja berkelahi, tapi ayah jaguar memisahkan mereka dan menasihati si tumpul untuk tidak mudah terpancing emosi. Setelahnya dia pun memberikan sebuah daun agar si tumpul cepat mendapatkan keturunan. Tak lama mereka pun kedatangan kelompok suku lain yang melintas di sana. Jaguar pun mempertanyakan tujuan mereka berada di sana. Seorang pria dari suku tersebut menjelaskan kalau mereka hanya ingin menumpang lewat karena desa mereka telah diserang dan mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Saat jaguar ingin bertanya lebih jauh, sang ayah pun langsung menahannya dan berkata tidak perlu ikut campur dengan urusan mereka. Pluma papashotavi. Di perjalanan pulang, sang ayah memperingatkannya untuk tidak menceritakan kejadian di hutan kepada siapapun. Sang ayah pun berkata kepada jaguar untuk membuang jauh rasa takut di dalam jiwanya, karena itu hanya akan merusak pikirannya. Setelah tiba di perkampungan, si tumpul langsung dimarahi oleh ibu mertuanya karena dia tidak bisa memberikan cucu untuknya. Dia pun langsung disuruh masuk ke dalam rumah untuk segera berusaha dengan mencangkul istrinya supaya cepat mendapatkan keturunan. Sementara itu, jaguar pergi ke rumahnya menemui anak dan istrinya. Mereka terlihat sangat bahagia, terlebih sebentar lagi akan kedatangan keluarga baru karena istrinya sedang hamil tua. Si tumpul yang sedang mencangkul tiba-tiba keluar berteriak karena otongnya kepanasan akibat dioleskan oleh daun yang diberikan oleh ayah jaguar sebelumnya. Keisengan sang ayah jaguar itu pun membuatnya menjadi bahan tertawaan orang sekampung. Di malam harinya saat semua berkumpul dengan sukacita, jaguar justru masih saja memikirkan tentang firasat buruknya. Dan di pagi harinya dia pun terbangun karena mimpi buruk. Sementara itu firasatnya ternyata benar. Kampung mereka rupanya sedang diincar oleh suku lain yang dipimpin oleh Zero Wolf. Jaguar yang menyadari kedatangan orang asing langsung membangunkan anak dan istrinya dan mengajaknya kabur. Mereka pun langsung diserang dengan membabi buta. Sementara itu jaguar berhasil lari dan menyembunyikan keluarganya di dalam sebuah lubang.
Setelah berhasil menyembunyikan anak dan istrinya, Jaguar kembali untuk membantu sukunya yang lain. Pertarungan antara Jaguar dan Middle Ice sangat sengit. Jaguar hampir saja bisa membunuh Middle Ice sebelum akhirnya Zero Wolf berhasil melumpuhkannya. Middle Ice yang kesal sempat ingin menghabisi Jaguar, namun dicegah oleh Zero Wolf karena dia ingin membawanya hidup-hidup. Tanpa sengaja, Jaguar malah memanggil ayahnya, yang mana itu membuat Middle Ice memiliki ide untuk membunuh ayahnya dengan kejam di hadapan Jaguar. Selamat. Wow. Masaka. Dan puncaknya, dia pun menghantam kepala Jaguar hingga pingsan. Saat tersadar, Jaguar sudah dalam keadaan terikat bersama yang lainnya. Sementara si Tumpul hanya bisa berteriak histeris tak berdaya ketika melihat istrinya dicangkul paksa oleh suku tersebut. Jaguar yang mengkhawatirkan keluarganya terus memandangi ke arah lubang, di mana itu memicu kecurigaan salah satu dari mereka untuk pergi memeriksanya. Tak melihat apapun di sana, orang itu pun memotong tali yang sudah Jaguar siapkan sebelumnya. Mereka pun mulai diarak meninggalkan pemukiman, membuat Jaguar semakin khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Sementara anak-anak dibiarkan begitu saja melihat keluarganya dibawa pergi dari sana. Di perjalanan, Jaguar kembali bertemu dengan orang yang sebelumnya ditemui saat berburu. Ternyata mereka pun berhasil ditangkap. Mereka pun diperlakukan dengan sangat kejam dan disuruh untuk terus berjalan. Hingga akhirnya mereka pun harus menyeberangi derasnya air sungai yang membuat anak-anak yang mengikuti mereka terpaksa harus berhenti. Saat melewati sebuah tebing, Kokoa yang terluka parah terjatuh ke arah jurang, membuat yang lainnya pun ikut terseret. Si Tumpul yang berada di paling depan mencoba menahan kakinya dengan akar pohon. Kokoa yang sudah mati tercekik kemudian dibuang oleh Middle Ice ke dalam jurang. Di malam harinya, Zero Wolf memberikan hadiah sebuah pisau kepada anaknya karena sudah berhasil melakukan pemburuan manusia untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, mereka melewati seorang gadis kecil yang terjangkit penyakit kulit. Tak mau tertular, gadis itu pun disuruh agar tak mendekati rombongan. Setelah melihat ke arah Jaguar, gadis itu pun berkata kalau mereka semua akan segera binasa oleh salah satu orang yang sedang mereka tawan. Nasi kuntul balam. Sesampainya di sana, semua tawanan pria langsung dibaluri cat berwarna biru sebagai pertanda korban persembahan. Sementara itu, tawanan wanita diperjualbelikan kepada pria hidung belang. Para tawanan pun mulai ketakutan saat melewati gerbang kematian.
di mana di sana dipenuhi dengan lukisan yang menggambarkan nasib yang akan segera menimpa mereka. Semua orang berteriak menyambut kedatangan para tawanan yang akan segera dikorbankan kepada dewa agar dia menurunkan hujan. Mereka pun dibawa ke hadapan raja untuk segera dieksekusi satu persatu. Korban pertama pun langsung ditusuk untuk diambil jantungnya lalu dipenggal kepalanya. Sementara tubuhnya dijatuhkan begitu saja. Saat jaguar akan dieksekusi, tiba-tiba keadaan berubah menjadi gelap karena terjadi gerhana matahari. Hal tersebut pun dipercaya bahwa sang dewa telah kenyang dengan korban persembahan. Tak lama keadaan pun kembali terang, di mana itu menandakan kalau pengorbanan harus segera diakhiri. Sementara itu sisa tawanan langsung diseret dari sana dan dibawa ke sebuah lapangan untuk dijadikan bahan permainan. Secara bergiliran mereka pun disuruh berlari untuk dijadikan buruan kelompok tersebut. Melihat anaknya terkapar, Zero pun berlari menghampirinya. Sementara jaguar berhasil kabur dari sana. Zero dan kelompoknya kemudian mengejar jaguar yang berhasil kabur. Di tengah pelariannya, jaguar terjatuh di atas tumpukan mayat-mayat tanpa kepala. Hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dan masuk ke dalam hutan. Jaguar pun terus berlari sembari menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia pun berhasil mengelabui musuh dengan bersembunyi di atas pohon. Namun luka di tubuhnya meneteskan darah yang mengenai punggung Middle Ice. Setelah berhasil lolos, dia pun harus menghadapi kesulitan lain di mana seekor macan kumbang ternyata berada di sana. Sementara itu, kelompok Zero yang menyadari jika jaguar bersembunyi di atas pohon, mereka pun kembali untuk mencarinya. Di sana mereka mendeteksi keberadaan jaguar yang mendekat ke arah mereka. Pengejaran pun berlangsung sampai keesokan harinya.
Jaguar yang terpojok memutuskan untuk melompat ke dalam air terjun yang sangat tinggi. Di luar dugaan ternyata Jaguar masih hidup. Dia pun lalu menantang mereka untuk terjun ke bawah. Turun sia ka dieu. Tangtang ku aing kabehan. Ieu wilayah aing. Ieu lembur aing. Turun sia hayang mah. Tanpa Jaguar sangka, satu persatu dari mereka pun mulai melompat. Membuat Jaguar yang sudah lega akhirnya harus kembali melarikan diri. Keberanian Jaguar akhirnya tumbuh dan memutuskan untuk menyerang balik mereka. Sementara itu, istrinya mencoba untuk keluar dari lubang. Dia berusaha mengaitkan tali agar dia bisa naik ke atas. Di sisi lain, Jaguar mulai mengatur strategi untuk melawan mereka. Setelah berhasil membunuh Middle Ice, tiba-tiba hujan pun turun. Membuatnya harus segera kembali ke perkampungan untuk menyelamatkan istrinya. Dia pun berlari sekuat tenaga sementara istrinya sedang mengalami kontraksi. Sesampainya di sana, Jaguar harus kembali berlari karena kelompok Zero berhasil menemukannya. Zero pun akhirnya berhasil memanahnya. Namun saat dia berlari ke arah Jaguar, ternyata Jaguar sudah menyiapkan perangkap untuknya. Sementara itu, istrinya yang sudah terendam air berusaha untuk mencari pijakan. Dan akhirnya dia pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Di sisi lain, Jaguar yang terus dikejar oleh kelompok Zero pun akhirnya sampai di pinggir pantai. Seketika mereka terhenti karena melihat rombongan kapal besar ingin berlabuh di sana. Jaguar pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan kembali menolong istrinya. Dia pun bersyukur karena keluarganya selamat dan berhasil melahirkan anak keduanya. Setelahnya, Jaguar pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam hutan bersama keluarganya untuk mencari kehidupan yang baru.